Nah, dimulai dari soal yang pertama. Jika hari ini hujan, maka jalanan basah. Mari kita lihat penyelesaiannya. Nah, yang pertama kita ubah dulu dengan simbol-simbol. Maaf, hari ini hujan, simbol kedua Q, jalanan basah. Kemudian, pernyataan P maka Q ekuivalen atau setara dengan negasi P atau Q dan negasi Q maka negasi P. Sehingga dalam kalimat, negasi P atau Q adalah hari ini tidak hujan atau jalanan basah. Yang kedua, negasi Q maka negasi P adalah jika jalanan tidak basah, maka hari ini tidak hujan. Selanjutnya, contoh kuantor universal. Soal yang pertama, tuliskan kalimat bentuk setiap N, anggota himpunan bilangan asli N, berlaku anggota himpunan bilangan real atau R dengan notasi matematika. Penyelesaiannya adalah kalimat tersebut adalah kalimat kuantor universal, sehingga dengan notasi matematika dapat ditulis dengan selanjutnya, contoh kuantor eksistensi. Yang pertama adalah tentukan nilai kebenaran dari kalimat berkuantor eksistensi berikut jika X dan Y adalah anggota himpunan bilangan real. Terdapat X sehingga X kuadrat negatif 6X tambah 8 sama dengan 0 bernilai benar. Dimisalkan variabel X sama dengan 2 atau X sama dengan 4. Nah, kita masukkan ke dalam variabelnya, di mana X kuadrat bernilai 2 pangkat 2 min 6X, 6 kali 2 tambah 8 sama dengan 0. Dan ini adalah jawabannya. Selanjutnya contoh modus ponen. Soal yang pertama, premis 1 sama dengan jika kamu rajin latihan soal, maka kamu akan mendapat nilai yang bagus. Premis kedua, kamu rajin latihan soal. Nah, penyelesaiannya adalah mari kita pisahkan dia menjadi dua simbol. Yang pertama adalah P sama dengan kamu rajin latihan soal, dan simbol kedua Q, kamu akan mendapat nilai bagus. Nah, menurut prinsip dari modus ponen adalah premis 1 sama dengan P maka Q, premis 2 sama dengan P, konklusi maka Q. Nah, kesimpulannya adalah kamu akan mendapat nilai bagus. Selanjutnya, contoh modus tolen. Premis pertama adalah jika kamu rajin latihan soal, maka kamu akan mendapat nilai bagus. Premis kedua, kamu tidak akan mendapat nilai bagus. Nah, penyelesaiannya adalah kita pisah dia menjadi dua simbol. Simbol pertama P adalah kamu rajin latihan soal, simbol kedua Q, maka kamu mendapat nilai bagus. Negasi Q adalah kamu tidak akan mendapat nilai bagus. Nah, menurut prinsip modus tolen, premis 1 adalah P maka Q, premis 2 adalah negasi Q, konklusi kesimpulannya adalah negasi P. Maka kesimpulan dari kedua premis tersebut, kamu tidak rajin latihan soal. Selanjutnya contoh modus silogisme. Premis pertama adalah jika kamu rajin latihan soal, maka kamu akan mendapat nilai bagus. Premis 2, jika kamu mendapat nilai bagus, maka kamu akan naik kelas. Nah, penyelesaiannya adalah seperti soal sebelumnya, maka kita pisah dia dengan beberapa simbol. Nah, di modus silogisme, di sini kita pisah menjadi 3 simbol. Simbol pertama P adalah kamu rajin latihan soal. Simbol kedua Q, kamu akan mendapat nilai bagus. Simbol ketiga R, kamu akan naik kelas. Nah, selanjutnya menurut prinsip dari modul silogisme adalah premis 1 adalah P maka Q, premis 2 Q maka R, konklusi P maka R. Maka kesimpulannya adalah jika kamu rajin latihan soal, maka kamu akan naik kelas.